Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 izin untuk memaparkan materi mengenai metode pendidikan dan penyuluhan gizi yang diampu oleh Ibu Puji Lestari. Sebelum itu, izin perkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Pertama, saya Ismi Novia Suti, NIM 200702620 sebagai moderator dan pemateri 1. 2. Siti Latifatul Fajriyah NIM 20070262022 sebagai pemateri kedua. 3. Indah Alfia Rahmatin NIM 20070262074 sebagai pemateri ketiga. Daftar isi membahas tentang 1. Pengertian metode pendidikan kesehatan. 2. Jenis-jenis metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Ada 4 jenis, yaitu metode simulasi, meninjau lapangan, studi kasus, dan simposium. Pengertian metode pendidikan kesehatan. Menurut Santoso Karo-Karo, metode pendidikan kesehatan adalah setiap cara, teknik, maupun media yang terencana yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dianut. Jenis-jenis metode pendidikan dan penyuluhan gizi. 1. Metode simulasi atau permainan. Pengertian metode simulasi. Metode simulasi adalah permainan yang direncanakan yang maknanya dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Metode ini membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau proses. Jenis-jenis metode simulasi menurut Bina Sanjaya. 1. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Kedua, psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Digunakan untuk terapi agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Ketiga, role-play atau permainan peran adalah metode pembelajaran sebagai metode dari metode simulasi yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa sejarah dan peristiwa aktual. Metode ini mengutamakan pola permainan dalam bentuk dramatisasi yang diarahkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Langkah-langkah pelaksanaan metode simulasi menurut Wina Sanjaya. 1. Persiapan simulasi sebagai berikut. 1. Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. 2. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. 3. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh pemeran, serta waktu yang disediakan. 4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi. Kedua, pelaksanaan simulasi sebagai berikut. 1. Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Kedua, para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Ketiga, guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. Keempat, simulasi hendaknya diberikan pada saat tempatnya. Lalu yang terakhir, penutup simulasi sebagai berikut. 1. Melakukan diskusi, baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Kedua, guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi.
Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi selanjutnya. Berikutnya yakni langkah-langkah pelaksanaan metode simulasi. Menurut Wina Sanjaya, langkah-langkah pelaksanaan metode simulasi ada 3. Yang pertama yakni persiapan simulasi. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh pemeran, serta waktu yang akan disediakan. Serta guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi. Yang kedua yakni pelaksanaan simulasi. Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Guru hendaknya memberi bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan, serta simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang akan disimulasikan. Yang ketiga yakni penutup simulasi. Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Serta guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Berikutnya yakni tujuan kegiatan simulasi. 1. Melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. 2. Memperoleh pemahaman tentang suatu konsep. 3. Melatih memecahkan masalah. 4. Meningkatkan keaktifan belajar. 5. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 6. Melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. 7. Menumbuhkan daya kreatif siswa, serta melatih siswa untuk mengembangkan sifat toleransi. Kemudian kelebihan dan kelemahan pada metode simulasi. Terdapat beberapa kelebihan dengan menggunakan simulasi sebagai metode belajar. Di antaranya yakni yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa yang menghadapi situasi yang sebenarnya kelak baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat akan menghadapi ke dunia kerja. Kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Ketiga, simulasi dapat menumpuk keberanian dan percaya diri siswa, serta memperkaya pengetahuan, sikap, keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Di samping itu, metode simulasi memiliki kekurangan, yakni pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengolahan kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran jadi terbengkalai. Yang ketiga, yakni faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Yang kedua, terdapat metode meninjau lapangan atau biasa disebut dengan field trip. Pengertian metode meninjau lapangan atau field trip. Menurut Restia 2001, field trip dapat diartikan sebagai kunjungan atau karya wisata. Field trip bukan sekedar kreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajaran dengan melihat kenyataan. Karena itu, dikatakan teknik field trip yaitu mengajar dengan yang dilakukan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, dan sebagainya. Langkah-langkah metode meninjau lapangan atau field trip. Yang pertama yakni kegiatan persiapan meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi pelajaran yang sesuai dengan silabus atau kurikulum, melakukan studi awal ke lokasi sasaran field trip, dan menyiapkan skenario pelaksanaan karya wisata. Yang kedua, yakni kegiatan pelaksanaan yang meliputi kegiatan pembukaan inti dan penutup. Kegiatan pembukaan dilakukan di sekolah sebelum berangkat ke lokasi karya wisata atau dapat dilakukan di lokasi field trip sebelum turun ke lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan inti, kegiatan yang dilakukan oleh siswa saat berada di tempat yang dikunjungi. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode field trip.
Metode field trip memiliki keunggulan seperti yang dikemukakan oleh Rosdia. Yang pertama yakni siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan petugas pada objek karya wisata itu, serta mengalami dan menghayati langsung apa pekerjaan mereka. Yang kedua, siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber informasi yang pertama untuk memecahkan masalah segala persoalan yang dihadapi. Serta yang ketiga yakni objek yang ditinjau siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman terintegrasi. Adapun kelemahan metode meninjau lapangan atau field trip yaitu membutuhkan persiapan yang lama dan matang, memerlukan sarana yang banyak, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengalami risiko yang cukup tinggi, serta menuntut perhatian ekstra dari guru saat berada di lokasi. Yang ketiga yakni metode studi kasus atau case study. Pengertian metode studi kasus atau case study. Studi kasus adalah sekumpulan situasi masalah yang dianalisis secara mendalam atau mendetail. Tujuan metode studi kasus atau case study yakni melatih peserta didik guna mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan cara mempelajari sesuatu secara mendalam. Untuk studi kasus di bidang gizi, biasanya peserta didik diberikan kasus berbagai jenis penyakit antara lain diet hipertensi, diet penyakit jantung, diet penyakit ginjal, diet penyakit kencing manis, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu karakteristik penelitian studi kasus. Yang pertama, menempatkan objek penelitian sebagai kasus. 2. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Serta yang kelima yakni menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Penggunaan metode studi kasus. Yang pertama, sebagai landasan diskusi yang bersifat analisis dan landasan bagi pengembangan alternatif pemecahan masalah. Kedua, menganalisis masalah secara mendalam. Ketiga, membantu peserta memahami masalah secara mendetail. Keempat, pemilihan kasus yang baik dapat memberikan wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip tertentu dan bagaimana pelaksanaannya. Kelima, memungkinkan pertukaran pendapat dan mengadakan evaluasi. Keenam, membuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan kesiapan mental setiap peserta. Ketujuh, mencari beberapa alternatif pemecahan masalah dari jawaban yang ada hanya berlaku pada kasus tersebut. Langkah-langkah metode studi kasus. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, sebaiknya dosen melakukan aktivitas seperti memilih kasus yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mempelajari manual kasus yang disajikan, dan memastikan bahwa ruang kelas dan fasilitas pembelajaran mendukung dilaksanakannya pembelajaran melalui studi kasus. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, dosen sebaiknya yaitu membagikan kasus kepada mahasiswa, memberikan pertanyaan atas kasus yang disajikan, dan memimpin diskusi penyelesaian kasus. Tahap ketiga adalah tahap penutup. Pada tahap ini, dosen menyimpulkan hasil diskusi penyelesaian kasus. Keunggulan dan kelemahan metode studi kasus. Keunggulan metode studi kasus yang pertama, dapat dilaksanakan sebelum diskusi. Kedua, anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari sesuatu. Ketiga, menerapkan teori-teori yang sudah didapat sebelumnya. Adapun kelemahan dari metode studi kasus yaitu yang pertama, membutuhkan keterampilan menulis. Kedua, memerlukan banyak waktu. Ketiga, sulit dipakai untuk mengukur hal-hal yang bersifat emosional yang tidak mungkin dicerminkan dalam kasus. Keempat, dapat menimbulkan frustasi apabila tidak ada alternatif pemecahan yang dapat dihasilkan. Saran penyelenggaraan metode studi kasus. Yang pertama, materi yang akan dibahas dalam studi kasus harus dipersiapkan secara matang. Kedua, pilih kasus yang rasional dan praktis serta tidak ekstrim. Ketiga, akan lebih baik mengambil materi yang berhubungan dengan tugas sehari-hari. Contohnya,
Seorang ahli gizi di rumah sakit mengambil studi kasus berbagai penyakit yang perlu penanganan diet khusus. Keempat, tidak mencantumkan nama lembaga untuk menjaga integritas atau nama baik. Metode pendidikan dan penyuluhan gizi yang keempat adalah metode simposium. Simposium adalah serangkaian pitado pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Tujuan metode simposium sendiri adalah untuk mendapatkan gambaran suatu masalah yang ditinjau dari berbagai aspek masalah yang dihadapi. Contohnya, masalah gizi di Indonesia ditinjau dari berbagai aspek. Penggunaan metode simposium. Metode simposium digunakan pada yang pertama, digunakan untuk kelompok besar. Kedua, anggota kelompok membutuhkan keterangan singkat. Ketiga, membicarakan aspek yang berbeda-beda dari setiap topik. Keempat, pokok pembicaraan sudah ditentukan secara matang oleh panitia. Keunggulan dan kelemahan metode simposium. Metode simposium memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, banyak informasi yang didapat di dalam waktu yang singkat. Kedua, pergantian pembicara menarik perhatian peserta. Ketiga, dapat digunakan dalam kelompok besar. Keempat, dapat dipersiapkan dengan baik jauh hari sebelum dilaksanakan simposium. Adapun kekurangan dari metode ini adalah yang pertama, kurang interaksi antar peserta simposium. Kedua, suasana terasa formal. Ketiga, membutuhkan perencanaan yang matang. Keempat, membatasi pendapat pembicara karena waktu yang diberikan relatif singkat. Kelima, kurang spontanitas dan kreativitas dari pembaca karena hambatan waktu. Keenam, tidak tersedianya waktu yang cukup bagi peserta untuk menyampaikan pemikirannya. Saran penyelenggaraan metode simposium. Yang pertama, panitia harus bekerja serius dan berkoordinasi setiap saat. Kedua, panitia sudah menentukan waktu simposium. Ketiga, perlu penataan ruangan agar peserta nyaman untuk mengikuti. Keempat, menumbuhkan moderator atau pimpinan yang terampil. Kelima, panitia wajib membuat laporan pelaksanaan simposium. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.